rekan rujuk, saya sudah sampai di rumah Wali Kota Bekasi. Seperti apa keseruannya? Mari kita masuk. Kawan rujuk, saya sudah bersama Ibu Gunarti Rahmat Effendi. Siapakah dia? Tentu teman-teman atau kawan rujuk penasaran sosok Ibu Gunarti. Beliau adalah istri dari Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi. Mumpung nih, Pak Walinya nggak ada di sini, jadi kita kulik-kulik dulu sedikit nih informasi tentang Wali Kota kita yang membangun tanah kelahirannya selama 2 periode. Seperti apa sosok beliau akan dikulik dari istri beliau. Selamat sore Bu. Sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah, luar Bu, biasa. boleh dong sedikit informasi tentang Pak Wali. Seperti apa kesehariannya? Kalau di luar kan mungkin Ibu agak lepas interaksi ketika beliau bertugas. Benar nggak sih? Siap. Benar nggak lepas Benar. interaksinya? Ibu sering telepon atau video call atau gimana? Kita kalau telepon sih nggak sering, paling kita 3 kali sehari. 3 kali sehari ya. Hanya mengingatkan makan, sholat itu aja. Oh, jadi seputar itu. Seputar itu. Udah sholat belum gitu ya? Sholat belum, makan. Jangan lupa makan lupa. Sama Ya, dengan salah seorang istri gitu. iya, Ya. sama dengan ini Bu ya. Seperti orang yang baru saling menemukan gitu ya, cinta pertama Dan cinta biasanya terakhir kan gitu ya. Jadi biasanya kan gitu Bu, kalau orang pacaran udah sholat belum, udah makan belum, makan apa hari ini gitu. Iya, seputar itu yang ditanyakan Bu. Siap, kita Iya. selalu ingin selalu pacaran tiap hari ya. Alhamdulillah. Karena dengan pacar itu, dengan bahasa cinta itu insya Allah menjadi harmonis. Betul. Pacaran tapi sudah punya cucu ya Bu ya. Pacaran kan nggak batas umur Betul, gitu betul. kan. Iya. Berapa cucunya sekarang Bu? Alhamdulillah cucu 4. Alhamdulillah generasi penerus. Generasi penerus. Betul. Bu, kalau beliau pulang dinas nih ya, di rumah ini kan rumah pribadi yang dibangun sejak dari awal pernikahan ya Bu ya. Siap. Jadi berapa puluh tahun sudah mendiami rumah ini Bu? Kita hampir 36 tahun di sini. 36 tahun ya. Kalau beliau datang capek, lelah, tempat mana yang paling disukai untuk melepas lelah Bu? Kalau di sini. Biasanya si bapak kalau pulang kerja tuh ya selalu ke kamar dulu gitu kan. Saya selalu tanya, Pak, mau makan apa? Apakah minum dulu apa gimana? Bapak bilang, saya istirahat dulu. Saya diamkan, dia istirahat. Sambil dipijit kakinya gitu ya Bu ya. Ya pasti. Ya seorang istri gimana dengan seorang suami Luar gitu biasa. ya. Begitu romantisnya ternyata kehidupan beliau nih. Pak Wali Kota dengan istri sampai usia sekarang sudah punya 4 cucu, rekan rujuk, masih romantis sekali. Begitu datang dipijitin kakinya sambil istirahat, ditawarkan makan apa, minum apa. Itu adalah pelepas lelah bagi beliau ya. Karena Siap, saya punya prinsip seperti ini. Karena seorang istri adalah sebagai payung. Di mana suami itu kehujanan, kitalah wajib seorang istri memberikan kenyamanan atau keteduhan. Iya. Di mana juga istri kepanasan, itulah suami. Betul. Nah, Bu, kalau di rumah spot-spot begini paling disukai nggak sama beliau? Di sini kan ada ikan, ada beliau paling tanaman. suka ini, beliau yang bikin ini semua ya, iya, beliau iya. gitu ya. Jadi Karena beliau suka banget kalau misalnya hari Minggu, hari libur tuh, walaupun setengah jam dia pasti lihat ikan. Di sini ya, ngajak cucu ngasih gitu, ikan gitu ya. panin ikan. Bu, kalau kumpul semua dengan keluarga tuh biasanya hari-hari tertentu tuh hari apa atau jam-jam tertentu kapan gitu Bu?
anak cucu kumpul Kalau semua di rumah kita ini? dengan hari tertentu enggak, karena kita lihat situasi kondisi si Bapak sibuknya luar biasa ya. Karena hari Sabtu libur kadang-kadang untuk politik lah, atau Betul. Golkar dan macam. Paling kita kalau misalnya Pak ada waktunya kapan kita buka bersama dengan keluarga, Pak dan waktunya kapan kita bisa keluar bersama. Paling seperti itu. Bu, Dan kita juga tidak minta dalam arti Bapak harus maksimal Pak setiap bulan, setiap tahun enggak. Tapi kita sangat paham ya, memahami keadaan Bapak, kesibukan Bapak yang luar biasa, dan kita juga memberikan pengertian kepada anak-anak kita yang terlalu banyak meminta pada Bapak, karena Bapak itu bukannya milik kita, bukan milik kita, tapi milik bersama gitu. prinsipnya milik bersama, Prinsipnya ya. Sudah seperti milik itu. masyarakat. Masyarakat Kota Bekasi. Kalau tadi kita ngobrol ikan, Bu. Ini kan ada banyak tanaman di sini, bunga, tanaman buah juga ada. Pak Wali tuh sukanya tanaman apa paling, Bu? Ya semua Bunga, mangga ya? beliau ya. Oh, gitu. Jadi banyak juga pesanan beliau yang ada di sini ya. Jeruk, jeruk ini kan jeruk nih. Saya di depan lihat ada pohon beringin, Bu. Filosofi partai kayaknya. Ya. Sebetulnya tidak begitu Tidak, ya, ya? karena beliau pohon beringin kan rindang Oh, gitu, gitu buat ya. berdua aja nggak Jadi- seperti itulah. Oke. Karena kalau kita dengan filosofi kan panjang dan lebar gitu ya. Tapi karena kita keindahannya pohon beringin, itulah yang ya, kita menaungi lah ya. menaungi semua Iya. gitu. Bu sambil jalan ya, Bu. Siap. Bu, ini kan Ibu paham betul Pak Wali, Pak Rahmat Effendi ini pressure, tekanan politiknya setiap hari itu luar biasa. Sampai sambat, ngeluh gitu ya, Bu. Tentang tekanan politik. Pernah nggak ke istrinya gitu? Alhamdulillah ya, selama ini selama 36 tahun saya berumah tangga, dan saya bersyukur bahwa Allah kirimkan saya seorang Arjuna yang luar biasa menurut saya. Bahkan beliau tidak pernah sekalipun mengeluh di rumah gitu ya. Walaupun tantang saya dengar, saya juga tidak pernah, Pak, apakah di kantor seperti ini? Saya tidak pernah. Hanya satu, saya bilang, tugas saya seorang istri hanya mendoakan saja gitu. Dan Bapak juga alhamdulillah beliau pokoknya sekecil apapun masalah kerjaan saya tidak akan bawa ke rumah. Gitu Tapi ya. di waktu santai saya alhamdulillah dengan keadaan Bapak, saya bagaimana sibuknya beliau, bagaimana tekanan beliau di luar, bagaimana istri ini tetap menjadikan suami selalu happy. Itu prinsip ya, Bu ya. Prinsip. Luar biasa. Kawan rujuk, kita sudah mendengarkan begitu dalam cerita tentang hubungan beliau yang romantis. Ada sedihnya nggak sih, Bu? Kalau Awal-awal rumah tangga dulu kali ya, Bu ya? Pernah nggak? Biasanya gini, Bu, orang merasa gini, berpikirnya wali kota itu orangnya serba ada, duitnya banyak. Pernah susah nggak sih? Gitu. Itu, Bu. sekali lagi ya Mas ya, kalau kita berbicara sedih pastilah ada sedih. Kalau kita berbicara susah pastilah ada susah ya. Tapi saya punya keyakinan bahwa kita selalu bersyukur, insya Allah itu semuanya akan nikmat yang Allah berikan, tapi enjoy gitu. Pertama saya bilang ke Bapak, Pak, cintailah kerjaan, insya Allah kerjaan itu akan mencintai kita. Itulah filosofi kita, dan insya Allah selama ini kita tetap jaga bersama komit dengan Pak Wali Kota, bahwa sekecil apapun masalah yang di kantor itu urusan kantor, tapi masalah rumah kita selesaikan bersama. Dengarkan kawan rujuk, cintailah pekerjaan, maka niscaya pekerjaan Anda akan mencintai Anda. Bu, kita sudah ada di bagian dapur nih. Menjelang buka puasa gini, Pak Wali suka intip-intip nggak ke dapur? Masak apa sih? Gitu. Nyiapin apa sih buat buka puasa gitu? Ya kalau pulangnya agak siang pasti seperti itu. Kalau pulangnya pas banget 3 menit misalnya setelah maghrib, saya bilang, Pak, anak-anak sudah nunggu, kita bersama-sama puasa, seperti itu. Kalau beliau sukanya sih memang mudah sekali, dia nggak pernah neko-neko ya gitu. Paling sayur asem, lalapan, ikan asin, seperti itu. Gitu. Orang Bekasi banget. Orang lah pokoknya. Bekasi banget, Bekasi asli. Iya, alhamdulillah. Kalau di rumah tentu saja makannya lahap ya dibanding
pernah nggak cerita misalnya di luar ada masakan yang enak, yang kira-kira mengajak ibu dan keluarga untuk nyamperin makan ini? Pernah sih, beliau pernah berbicara gitu. Tadi ayah makan di sini, lauknya sederhana tapi rasanya enak. Kapan-kapan kita ke sana. Gitu. Jadi sering diceritain ya? Sering, kalau makanan enak sering juga. Nggak sering banget sih, tapi kadang-kadang mereka seperti itu. Gitu. Artinya beliau pengalaman apapun yang ada di luar rumah hari itu selalu dibagi ke istri dan anak-anaknya ya? Siap, Rata-rata mungkin begitu barangkali karena istrinya nggak bisa masak kalian. Bisa lah, pasti bisa. Ya. Seperti itu. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, insya Bu, Allah. kalau soal rutinitas lain ya, bicara di rumah, olahraga gitu, beliau sering juga? Kalau olahraga paling sekarang kan seminggu 2 kali kan Sparko. Oh, Paling di itu aja, stadion iya ya? stadion Itu aja ya? ya. Kalau untuk di rumah kan kayaknya saat-saat ini apalagi COVID ini ya, Oke. hampir 1 tahun ini jarang kita Oke. untuk olahraga ya Iya, gitu. kembali ke keluarga ya Bu. Kalau sudah kumpul-kumpul, duduk bareng di satu tempat, misalnya di meja makan atau di ruang keluarga, apa saja sih yang diobrolin Bu? Jadi obrolan paling canda-canda aja sih Mas. Canda Karena aja. saya tidak mau di saat kita makan itu berbicara dengan masalah pekerjaan atau masalah apapun. Iya, Tapi iya. saya hanya kepengen di saat kita makan, saya udah komit dengan Pak Wali, Pak tolong kalau di saat makan kita usahakan itu enjoy, Oke. usahakan itu kita senang gitu. Tapi boleh dong dengarkan curhat anak. Iya, gitu. kalau suara anak iya gitu pasti ya? kita bercanda ya. Oh, ini lo si A ini udah punya pacar lo gini, kenalin dong gitu paling gitu ya. Kayak apalagi Iya. anak-anak kita sudah besar ya gitu. Bapak protek nggak sama anak? Kamu nggak boleh pacaran sama si ini, namanya. Protek nggak Bu? Kalau si bapak orang yang bijaksana ya, dia boleh kamu pacaran tapi utama jangan lupakan belajar seperti itu. Jadi pendidikan yang Tetap Utama karena ya. kan walaupun gimana kan masalah remaja ya gitu, yang kita tidak bisa, yang penting terkontrol dan kendali. baik. diri. Ibu, Bapak ini terkenal sukses di karirnya sebagai politikus. Sebentar lagi berakhir masa jabatan beliau di Bekasi. Beliau mau kemana Bu? Rencana? Pernah nggak ngomong? Kalau saya selama ini belum pernah sih bapak itu setelah ini nanti kita ini, saya tidak. Saya hanya kepengen kerjakanlah itu sesuai amanah sampai akhir. Yang penting selamat, tidak ada sesuatu apapun yang kita tidak inginkan. Itu urusan nanti kita rencanakan nanti seperti itu. Tapi istri restu saja ya? memberikan Insya komentar. Allah kalau istri kan tidak lain doa dan Iya. dukung yang utama itu. Bu, satu putri Ibu yang melanjutkan karir politik beliau. Nanti kita akan bicara lebih jauh dengan Teh Ade ya. Bu, awalnya ada nggak sih hari ini? Tunggu di depan, silakan. Kita tadi udah ngobrol-ngobrol Siap. soal Gitu. menjelang Itu buka puasa. Oh, wali alhamdulillah. kotanya. Rekan rujuk, kita sudah ketemu dengan orang nomor 1 di Kota Bekasi, Bapak Wali Kota Rahmat Effendi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pak, bisa menyapa dulu warga Kota Bekasi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh warga masyarakat Kota Bekasi, saya Wali Kota Bekasi mengucapkan selamat melaksanakan kegiatan Ramadan ya, dan juga tentunya dilanjutkan dengan kegiatan ibadah taraweh ya pada seluruh dan segenap warga masyarakat Kota Bekasi yang kita cintai. Baik, rekan rujuk, inilah sosok pemimpin kita, pemimpin yang membangun kota tanah kelahirannya sekitar 10 tahun lebih di saat ini. Alhamdulillah kemajuannya kita sudah rasakan. Pak Wali, kami tadi sudah ngobrol banyak dengan Ibu. Ya, Mungkin hal-hal yang kecil-kecil ya Bu ya, perintilan soal romantisme dan lain-lain, termasuk soal aktivitas di Ramadan. Kita sudah masuk 9 Ramadan. Kita ingin tahu sebenarnya biasanya menjelang berbuka tuh aktivitas wali kota seperti apa sih? Bantu-bantu nyiapin masyarakat nih penasaran nih. ya. Ada yang kita lakukan di rumah dan kadang-kadang ada juga kita kan juga kegiatan di Karena luar. sibuk di luar ya. Nah, kita bagi waktu sedemikian rupa ya sehingga semua dapat merasakan bagaimana prosesi puasa di bulan Ramadan ini. Baik. Rekan rujuk, kita kembali lagi dengan sosok pemimpin kita di Kota Bekasi, pemimpin inspirasi. Kita sudah ada di 9 Ramadan. Pak Wali tadi sudah menyampaikan pesan untuk
masyarakat Kota Bekasi. Tapi tentu saja kita ingin tahu lebih jauh kesehariannya. Di sini kami di tempat duduk ini adalah tempat yang beliau biasa menerima tamu ya Pak ya? Iya. Tamu semua Iya. tamu Pak ya di sini Tamu ya. yang datang ke kediaman. Alhamdulillah teman, ini kawan rujuk, ini yang menarik nih dari sosok beliau. Beliau menggunakan rumahnya sebagai rumah dinas. Bukan memang disiapkan khusus untuk rumah dinas, tapi rumah yang sudah dihuni sekitar 36 tahun tadi ya Bu ya. Luar biasa. Dan itu dijadikan rumah dinas semenjak beliau menjabat dari periode pertama sampai menjelang akhir periodenya saat ini. Pak, kita kembali ke Ramadan ya Pak ya. Bahas Ramadan, Ibu tadi sudah ngomong menu yang paling disukai Bapak tuh nggak ribet-ribet banget kok. Iya. Ada gorengan, ada lontong, sudah cukup kayaknya. Tradisional lah itu. Ya. Benar nggak sih Pak? Ya, jadi memang kita kan cari yang yang mudah didapat lah, karena Iya. memang tempaan kontur juga kan sedemikian rupa sebagai orang Bekasi ya, tentunya lontong, bala-bala, Jadi itulah yang bisa kita nikmati. iya, jadi Bapak kalau datang ke kampung-kampung, ke musola-musola, masjid-masjid buka bersama nggak ada masalah berarti di sana. Nggak ada ya? masalah Nggak ada kalau masalah. selera nggak ada masalah, kondisi nggak ada masalah, karena memang ditempa dari jalur yang paling bawah lah. Gitu. Iya, alhamdulillah. Yang penting itu yang membuat bahagia sebenarnya ya Pak ya. Ya. Apa yang bisa kita selesaikan tentunya Baik. itu yang Punten, apa Iya. siapin untuk buka? siapin untuk Oke. buka puasa untuk Silakan Bu. Pak Wali, berubah nggak aktivitas sehari-hari kedinasan? Pada prinsipnya, walaupun jam kerjanya dikurangi, tapi kegiatan di lapangan tentunya itu tidak berubah. Ya, dan kondisi sekarang ini kan memang skala prioritas adalah bagaimana mengendalikan pandemi di kegiatan PPKM Mikro ini. Dan kita bersyukur kepada seluruh warga masyarakat Kota Bekasi ya, dari sejak awal sampai menjelang pertengahan bulan puasa ini, pelandaian kondisi pengendalian itu terus berjalan. Kita ambil contoh, sudah ada hampir 97% jumlah RT dari 7.084 yang mengalami zona hijau. Ya, tinggal 3% kurang lah yang masih kuning, dan itu pun terus kita tekan ya pada angka minimal. Begitu juga kasus aktifnya 1,2%. Dan itu yang disebut sebagai wilayah yang sukses mengendalikan. Kalau kita jujur dan kita memang mengetahui betul bagaimana kita membentuk warga masyarakat yang patuh ya terhadap sebuah prokes, ya inilah di Kota Bekasi itu. Dan trackingnya juga tidak tanggung-tanggung, hampir 250.000 menggunakan PCR kit. Dan kita tahu betul pada kegiatan-kegiatan RW siaga, kampung siaga, dan zona-zona yang dianggap sekarang ini betul-betul kita lakukan pelandaian terhadap kegiatannya. Dan masyarakat juga melihat luar biasa olotnya wali kota untuk terjun langsung dalam penanggulangan COVID ini. Ya, itu yang bisa dilihat langsung dan bisa kita buktikan akibat dari pelandaian itu terjadi bor okupasi rate di rumah sakit pun sudah di bawah 50%, sudah 46%, artinya sudah jauh dari standar WHO yang menetapkan sekitar 70%. Bahkan sekarang ya udah separuh lebih di rumah sakit swasta maupun rujukan di Dr. Hasbullah itu sudah mengalami kekosongan pasien, terutama yang di isolasi maupun juga perawatan-perawatan khusus akibat komorbid dari COVID-19 ini. Sudah banyak yang kosong ya? Sudah, ruang isolasi. di stadion ini sudah kita perintahkan tinggal 3 pasien untuk dirujuk ke rumah sakit tipe D di utara. Itu, alhamdulillah.
Jadi alih fungsi kembali ke semula bisa dilakukan ya. Nah, tapi kita belum niat untuk tidak dipergunakan lagi karena khawatir kan kita juga baca di India sekarang ini Betul. ya ada 115.000 per hari ini juga kejadian yang sangat luar biasa. Gelombang kedua. Ya, makanya untuk kegiatan antisipasi Hari Raya Idul Fitri terus kita lakukan sesuai dengan instruksi pemerintah. Baik. Pak, kembali ke Ramadan, malam hari masih ada tarawih keliling, Pak? Masih ada Masih ada ya? tarawih keliling, tapi kita batasi karena PPKM Mikro ini kan juga kita terus masih membatasi dan masyarakat yang kita berikan izin ya tentunya pemerintah secara resmi juga menggunakan prokes yang ketat. Banyak juga loh Pak, masyarakat tuh yang menunggu Pak Wali pengen dong kita jamaah bareng tarawih banyak ya Pak? Ya. Permintaan Ya, banyak? mudah-mudahan tahun depan pula dan kita juga minta mudah-mudahan Allah angkat virus ini ya dan Kota Bekasi menjadi daerah yang aman dan nyaman. Baik. Kalau subuh keliling masih jalan Pak? Subuh keliling masih. Alhamdulillah. Jadi tarawih keliling, subuh keliling, program wali kota nih jalan terus keliling kampung-kampung, mendekati masyarakat, mendengarkan aspirasi, mendengarkan keluhan dan lain sebagainya. Kita doakan wali kota kita sehat selalu. Wow, datang cucunya. Tuh ada Om. Hei, Ayo. siapa? Wah. Siapa namanya? Alena. Ini cucu keberapa Pak? Ini kedua dari yang Kedua. pertama. Semuanya udah 4. Dari Teh Ade ya? Ade teh. Oh ketiga. Oh ketiga ya, iya. Saka kedua, ini ketiga. Kayaknya masih bantalan nih, baru Iya. bangun gitu ya. Nah, tapi kapan waktu bersama cucu-cucu ini Pak biasanya? Nah itu nyempatin. Ya. Setiap hari pasti nyempatin ya? Nggak ketemu karena Nggak saya ketemu ya? berangkat dia kan Masih masih tidur. tidur. Ya, kita pulang dia udah tidur. Jadi gitu. hari akhir pekan saja. Ya ada siang kadang-kadang suka nyempetin. Iya, nyempatin ke sini ya. Mamanya juga sudah banyak kegiatan juga di Jawa Barat kan. Betul, ya Ade. Rekan rujuk, ini kita sudah bersama Putri dari Pak Wali Kota yang meneruskan jejak kepemimpinan politik beliau. Sekarang Teh Ade di Jawa Barat ya? Ya, DPR di komisi berapa? 2. Komisi 2. Berarti ekonomi pembangunan ya? Pembangunan Komisi 4. Komisi ekonomi. Ale sini. Ini mami sini. Ada lagi. Nah, Sini. Ya. Sini sayang. Ini kakaknya. ya itu yang bilang tadi berat itu. Nah. Luar Sini, sayang. biasa, makmur. Iya. Ayo sini. Wah nggak mau. Panggilannya engkong atau apa ini panggilan? Engkong. Engkong. Engkong ya. Engkong. Engkong. Iya. Pak Wali, kita sambil ngobrol, kita lihat cucu. Apa ilmu yang diturunkan kepada Teh Ade nih? Ya dalam politik itu kan tentu etika adab kan harus dipakai. Betul. Dan oleh karena itu pesan saya adalah politik itu pengabdian. Pengabdian kepada masyarakat dan juga pengabdian kepada di mana terah itu ya dilakukan untuk sebuah proses bagaimana membangun masyarakat. Iya. Pak Wali ini kan dikenal sebagai sosok pemimpin dan politikus yang kuat di pressure gitu, nggak mudah goyah. Nah, apa yang dibagi ke Teh Ade tentang ilmu itu? Karena mungkin orang pandai di dunia politik, tetapi belum tentu tahan dengan tekanan-tekanan yang bertubi-tubi itu. Ya, yang pertama kan politikus itu datang dari sebuah tempaan, dari sebuah tempaan dan keterpanggilan. Saat keterpanggilan dan dia punya komitmen terhadap amanah yang diberikan, tentunya dia harus mampu dan keluar dari persoalan-persoalan tekanan politik. Tekanan politik itu kan tidak nyata, Iya. satu tambah satu tidak harus sama dengan Dua dua. gitu ya. Itulah yang kadang-kadang lebih banyak pada retorika, ya, euforia. Nah, sepanjang adab terus kita sajikan dan kita terus laksanakan ya, pada sebuah etika, maka menurut saya politik itu pernah saya sampaikan dan sering saya sampaikan adalah sebuah seni. Nah, pada saat kita anggap itu sebuah seni, maka etika itu harus keluar dari sebuah proses politik.
Teh Ade sudah menyerap seluruh ilmu dari Bapak? Belum. Belum ya. Kalau soal tekanan masih kadang-kala Semua orang saya masih belajar lah, masih belajar untuk meningkatkan kapasitas lah. ada waktu-waktu untuk konsultasi dengan Bapak? Nggak ada waktu sih, sesering ketemu pasti ada Diskusi, gitu. ngobrol dikit-dikit. Tapi intinya sudah siap ya meneruskan jejak langkah Pak Wali. Nah, kalau sudah lolos jadi anggota DPRD artinya kan sudah siap, Betul, sudah melalui sudah proses siap. yang Baik. Rekan rujuk, ada satu penggalan kalimat dari beliau Wali Kota Bekasi yang bermakna dalam dunia politik. 1 tambah 1 tidak mesti 2. Bahwa politik itu tidak nyata, maka kita jalani saja ya Pak ya. jalani saja, Bang Jalani Ali. saja. Rekan rujuk, kita ada di sesi terakhir bersama Wali Kota Bekasi. Lebih dekat, lebih akrab. Tadi kita sudah bicara banyak dengan istri Wali Kota Bekasi, Ibu Gunarti, dan dengan Bapak Wali Kota sendiri, Dr. Rahmat Effendi. Dan sekarang di hadapan kita ada sosok yang luar biasa, penerus jejak langkah. Dia adalah Teh Ade. Sekarang duduk di kursi DPRD Provinsi Jawa Barat di Komisi 2. Teh, tadi dengan Pak Wali berbagi tips tentang dunia politik. Saya sempat bertanya gitu tentang apakah sudah menyerap semuanya. Apa pelajaran terpenting yang sudah diambil dari Pak Wali? Tegas, komitmen, Ya. dan jangan mudah putus asa sih. Dan itulah yang menguatkan diri ya. Iya. Meskipun sekarang ada ujian nih. Luar biasa ya. Salah satunya sekarang. Sekarang. Dan itulah yang menguatkannya. Ya. Luar biasa. Kalau karir di DPR provinsi gimana? Apakah pressure juga ada atau biasa-biasa saja sebenarnya? Pleasure di Jawa Barat sih nggak ada ya, Nggak karena ada ya. semuanya tidak ada senioritas ataupun senioritas sih di sana. Jadi berjalan normatif Berjalan saja normal ya. aja gitu. Di fraksi juga semuanya mengayomi. Tidak sekuat atau sekencang di partai ya. Ya. Justru di dapil nih ujiannya besar Oke. sekali nih. Menjelang pemilihan ketua DPD ini Golkar Kota Bekasi, apa yang sudah disiapkan Teh untuk menyambut tangan-tangan masyarakat meneruskan jejak langkah Pak Wali Kota? Menurut Musda, Iya. yang jelas sih pasti kita meraih ini ya, suara. Simpati ya. Simpatik. Simpati, melalui perhatian dari para pemegang suara yang jelas, karena kita tidak akan terpilih kalau kita tidak punya suara kan. Iya. Nah, itu yang terus kita book, yang terus kita bina agar kemudian Musda bisa berjalan yang seperti saya harapkan lah. Sering berarti ke lokasi masyarakat ya, ke kecamatan-kecamatan ya. Iya pasti. Kalau ke lapangan ya, karena itu udah tuntutan dasar lah. Termasuk daerah pemilihan. Betul, pemilihan. Dan tentu juga punya tugas sebagai anggota DPRD ya di provinsi bahwa harus datang ke konstituennya ya. Dan termasuk ketika hadir di Kota Bekasi, termasuk bagian dari hadir di konstituen. Kehadiran. Iya. Kehadiran. Baik. Kehadiran. Karena dari situ juga dari awal saya dilantik juga saya nggak ngambil rumah di sana. Jadi saya PP. Gitu. Bekasi Bandung setiap hari. Oh, luar biasa. Ada satu misi apa yang sekarang diperjuangkan untuk masyarakat Kota Bekasi di provinsi? Sebenarnya kalau misi sih mengalir aja ya, Bang. Yang terpenting kita sudah jadi bagian dari masyarakat. Tentunya harus terus bermanfaat dan berguna buat masyarakat. Bermanfaat dan berguna masyarakat. Satu, terakhir pertanyaan saya, TAD, gimana? Ada persiapan untuk 2024 ya Pak ya? Iya. Sudah ada pandangan atau bayangan ke sana? 2024, kalau berbicara pilkada itu acuannya dari pileg. Awalnya dari pileg, jadi saya genjotkan dulu di pilegnya, di suaranya, karena kalau udah minimal udah 200.000, 300.000 suara, Golkar akan jadi partai pengusung, bukan jadi partai pendukung. Kan rujuk
ternyata sudah menyiapkan diri. Terima kasih sudah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan rujuk, kita sudah selesai dengan Wali Kota Bekasi, pemimpin inspirasi. Kita sudah berbicara banyak tentang kehidupan beliau, tentang keluarga beliau, tentang karir politik dan optimisme putri beliau yang akan meneruskan jejak langkahnya di dunia politik. Seperti apa jejak langkah berikutnya? Di edisi ke depan kita akan mengulik lebih dalam tentang sosok Teh Ade Putri bersama beliau. Demikian, semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.